Persaingan partai politik memperebutkan kursi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta 2024 mulai menghangat. Partai politik terang-terangan mengenalkan kandidat mereka meskipun pilkada baru akan digelar 2 tahun mendatang. Persiapan menyambut pemilihan gubernur DKI, partai politik mulai persiapan menyambut pemilihan gubernur DKI Jakarta. Di antaranya Golkar dan Nasdem memperkenalkan 2 kader masing-masing, yakni Ahmad Syaroni dan Airin Rahmidiani sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Pengenalan Syaroni Airin ke publik ditenggarai langkah awal kedua parpol sebelum nanti resmi berkoalisi di pemilihan gubernur DKI Jakarta. Sebelum Golkar dan Nasdem, partai politik lainnya juga sudah lebih dulu menyebutkan kadernya yang diusung sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Di antaranya PDI Perjuangan secara terbuka menyebut 3 nama kader andalan mereka sebagai bakal calon gubernur DKI Jakarta. 3 nama kader andalan mereka diantaranya Gibran Rakabuming Raka, Tri Risma Harini, dan Basuki Cahayapurnama. Partai Gerindra juga tak ketinggalan mencalonkan Ahmad Riza Patria sebagai calon gubernur DKI Jakarta 2024. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan kandidat calon gubernur DKI Jakarta, diperlukan pengukuran terhadap 3 indikator, yaitu popularitas, elektabilitas, dan aksesibilitas. Meliputan Berita 1. Pemirsa, persaingan partai politik memperebutkan kursi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta 2024 mulai menghangat. Partai politik bahkan mulai terang-terangan mengenalkan kandidat mereka. Daya tarik Jakarta yang merupakan ibu kota negara sering menjadi sorotan. Hal ini menjadikan pemilihan gubernur Jakarta sebagai panggung politik lokal dengan rasa nasional. Untuk membahas hal itu sudah terhubung melalui telekonferensi narasumber kita ada Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya dan Sekretaris Daerah Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem DKI Jakarta Wibi Andrino. Selamat siang Mas Toto, Mas Wibi, apa kabar? Selamat siang, Mbak, kabar baik. Selamat siang. Baik, nah ini judul kita saja, Parpol mulai elus Cagup DKI. Saya ke Mas Toto dulu. Mas Toto, kalau hitung-hitungan kalender politik atau event besar politik begitu ya, 2024 ini memang masih 2 tahun lagi. Tapi dengan Parpol yang sudah mulai memperkenalkan Cagup, sudah mulai melakukan cara-caranya masing-masing, begitu sudah ya membuat media-media begitu yang tujuannya memperkenalkan calon mereka. Ini memang timelinenya sudah tepat saat ini atau bisa terbilang masih terlalu cepat atau seperti apa kalau tanggapan dari Mas Toto? Ya, sebetulnya ini kan rembesan saja dari euforia yang terjadi di level nasional ya. Pemilu presiden juga masih 2 tahun lagi dan kita tahu dari tahun lalu pemberitaan politik sudah didominasi oleh pemberitaan mengenai pilpres dan ya we have to admit the election comes too early kalau kita lihat, dan ini ciri khas dari situasi ketika incumbent sudah tidak bisa maju ketika sudah 2 periode. Nah, turunannya kemudian pembicaraan mengenai peristiwa politik lain termasuk pilkada itu juga menjadi terbawa menarik. Di sisi lain, kenapa Jakarta menjadi lebih dibahas? Tentu saja Jakarta ibu kota negara, karena tidak lagi menjadi ibu kota negara, dia masih menjadi Kuala Lumpur kalau di Malaysia, pusat perekonomian, dan sejarah politik praktis memperlihatkan Pak Jokowi sosok yang batu loncatannya adalah menjadi gubernur DKI dulu sebelum menjadi seorang capres. Anies Baswedan sepertinya punya niat juga untuk maju capres, minimal seperti itu kan. Dan itu yang menyebabkan menurut saya biar bagaimanapun ini pilkada yang paling seksi, sertai penjelasan jumlah APBD terbesar. Yang menyebabkan kemudian pemberitaan mengenai pilkada DKI juga pasti akan menarik perhatian teman-teman media. Jadi kalau pertanyaannya apakah apa yang dilakukan oleh teman-teman partai mulai menarik, merekrut, menjaring nama-nama untuk pilkada, sebetulnya di Jakarta hampir seluruh wilayah di Indonesia, terutama di level pilgub, itu sudah melakukan penjaringan. Nah, teman saya ini, Wibi Andrino, kebetulan berasal dari partai yang paling rajin dan paling dini biasanya menjaring nama-nama. Survei-survei setahu saya di Nasdem bahkan sudah hampir di semua daerah dapil itu dilakukan. Dan memang siapa yang bisa menyiapkan diri jauh-jauh hari
terutama di daerah strategis seperti ini, itu bukan hanya akan berimplikasi pada persiapan yang lebih lama, tapi bagaimana terangkatnya nama partai dalam panggung politik, terutama apabila calon yang memang diusung juga kuat. Oke, baik. Sebelum ke Mas Wibi, sudah di-mention tadi namanya oleh partainya oleh Mas Toto. Mas Toto, tapi momentum parpol yang sudah memperkenalkan para calon ya begitu, ini sudah disikapi dengan tepat atau apa yang harus sebenarnya, ini momentum yang bisa dilakukan, apa yang bisa dilakukan oleh parpol untuk saat ini? Menurut saya pendidikan politik yang baik ya, malah kalau parpol memang jauh-jauh hari sudah mulai memberikan nama-nama dan tidak terikat hanya pada satu nama. Tidak kemudian hanya berbicara mendukung incumbent yang biasa kuat. Kalau kita ambil contoh Pilkada DKI, saya senang sekali Nasdem kemudian berani berbicara mengenai ada nama Ahmad Saroni, ada nama Wibi Andrino, ada nama-nama yang lain, tidak sekedar misalnya kalau membaca survei tentu saja Anies Baswedan paling kuat karena dia punya faktor incumbency, tapi kita tahu juga Anies Baswedan ada Nasdem, sehingga apa efek keuntungan buat Nasdem kalau hanya berbicara mengatakan mendukung incumbent saja, tapi tidak berani melempar nama-nama kader yang walaupun elektabilitasnya belum tinggi, tapi dianggap punya peluang, tapi dianggap kemudian bisa berkiprah. Ini yang sebetulnya bagus buat pendidikan politik, buat kaderisasi, buat proses rekrutmen, buat bagaimana partai memanaskan mesinnya. Dan yang dilakukan oleh beberapa partai, kalau kita lihat kan ada Nasdem, ada PDIP mulai memunculkan nama, Gerindra punya incumbent juga wakil gubernur. Semakin mereka berani menyodorkan nama itu sekarang, menurut saya baik buat masyarakat. Masyarakat punya waktu lebih banyak untuk menilai, kader-kader punya waktu lama untuk bekerja, dan kita tidak hanya disuguhkan nama-nama itu saja sekedar incumbent atau lawan-lawan yang itu menurut saya baik akhirnya buat demokrasi. Baik. Ada hal-hal yang menarik begitu ya. Jadi ada pendidikan politik juga memperkenalkan calon-calon baru yang tidak hanya terus-terusan menyodorkan atau mengekspos incumbent begitu dari sebuah parpol. Baik, Mas Wibi ini Nasdem yang mengusung Ahmad Saroni untuk Pilgub DKI 2024. Apa yang bisa Anda komentari dengan apa yang sudah dilakukan oleh parpol saat ini? Iya. Mas Wibi ini juga calon, setahu saya. Jadi boleh ditanya sebagai calon dan sebagai low profile tapi nampaknya di sini Mas Toto ya, agak low profile di sini nampaknya. Oke, baik. Ke pertanyaan saya dulu nih yang pertama. Baik, bagaimana Mas Wibi yang sudah dilakukan oleh Nasdem sendiri untuk nampaknya mengusung Ahmad Saroni ini? Saya juga sempat melihat dalam perjalanan menuju ke kantor ada beberapa billboard yang menarik begitu melihat apa yang sudah dilakukan oleh partai terhadap Ahmad Saroni. Terima kasih Mbak Capri. Pertama-tama memang Partai Nasdem ini mempunyai suatu keinginan untuk memerintah. Kita melihat suatu keadaan di mana bahwa Partai Nasdem ini harus melakukan effort yang luar biasa dalam hal pembangunan di negara kita Indonesia. Kalau berbicara konteks DKI Jakarta, kita melihat bahwa dalam masa pemerintahan Bapak Anies Baswedan memang ada perbaikan, namun juga ada kekurangan. Di situ kita melihat bahwasanya satu-satunya yang bisa kita lakukan secara optimal adalah kita melahirkan pemimpin yang memang lahir untuk bisa membawa pembangunan itu menjadi akselerasi lebih cepat. Dan kita menjaring memang sejumlah nama, kita sangat amat terbuka, kita tidak tertutup terhadap kader internal saja. Siapapun memang yang ingin mempunyai kemampuan, kapabilitas untuk membangun Jakarta, very welcome. Dan berbeda mungkin Nasdem, kita tidak juga melihat hanya dari variabel survei saja, tapi juga kemampuan secara mengorganize suatu pemerintahan itu juga penting. Kita sama-sama tahu hari ini kalau kita hanya dihadapkan dengan survei elektoral saja, mungkin kita hanya beberapa nama saja yang mungkin sangat amat tinggi di Jakarta. Let's say incumbent Bapak Anies Baswedan ataupun nama-nama lain. Tapi kalau memang ada putra-putri yang memang mempunyai kemampuan lebih dan dia mesti punya waktu untuk bisa menunjukkan kemampuannya dalam hal membangun Jakarta, itu yang harus kita tunjukkan dulu kepada masyarakat Jakarta untuk dinilai. Itu poinnya adalah. Ditambah, mungkin yang dikatakan oleh Kakak Toto itu adalah sangat tepat. Kenapa Nasdem itu selalu dari awal? Karena kita mesti membutuhkan waktu
untuk bisa memperkenalkan calon-calon kita, kemampuan calon-calon kita untuk bisa memimpin di Jakarta, gitu seperti itu. Baik, selain elektabilitas, nampaknya kalau Nasdem, tepat nggak kalau saya bilang popularitas juga sekarang nampaknya jadi hal yang utama juga nih untuk momentum mengenalkan calon-calon gubernur, khususnya yang dilakukan oleh Nasdem dengan salah satunya mengusung Ahmad Saroni dan juga mungkin Wibi Andrino ya Mas Toto ya juga ya nanti ya. Gimana Mas? Kabarnya sih begitu. Kabar santer berhembusnya sih seperti itu. Oke, gimana Mas Wibi? Popularitas ini sekarang jadi mungkin agak ada sedikit pergeseran. Elektabilitas, iya, popularitas memang juga masuk begitu dan aksesibilitas juga masuk. Tapi popularitas dari sosok yang diajukan oleh parpol saat ini khususnya untuk Cagup DKI 2024 ini menjadi hal yang harus jadi perhitungan penting juga. Bagaimana dengan Nasdem? Itu kan Mbak Kapri, itu kan rumus bakunya Mas Toto lah ya dalam hal menjadi seorang pemenang dalam pemilu ataupun menjadi seorang pemenang dalam pilgub, bahwasanya seorang itu harus memiliki popularitas yang cukup dan dia juga akceptabilitas dan akhirnya ada dampak elektoral daripada itu. Tapi kita juga harus melihat variabel lain, itu adalah kapabilitas. Kapabilitas adalah kemampuan. Kemampuan itu bagaimana cara menilainya. Dan ketika orang itu mendapatkan popularitas seperti apa? Apakah yang pop, rock, ataupun slow rock gitu loh. Okay. Jadi popularitas itu jangan hanya sekedar orang itu terkenal saja, tapi terkenal karena apa? Ya. Apa karena karya-karya dan kerja-kerjanya, ataupun memang dia terkenal karena sesuatu misalnya, ya seperti itulah saya nggak mau sebutkan. Oke, jadi seperti itu, Bang. Oke, baik, Mas Toto, apa harus ada tambahan lagi tadi? Ada pop, rock, metal, saya mau nambahin heavy metal alias viral, banyak viral ini jadi hal-hal yang menarik juga tidak sih? Atau apa yang harus dilakukan oleh parpol saat dia mengusung atau memperkenalkan calonnya begitu? Ada poin-poin yang pakem-pakem politik yang sudah, saya tidak bilang lawas, tapi maksudnya pakem-pakem politik yang lama begitu harus disesuaikan gitu dengan kondisi sekarang. Apalagi pilgub sekarang ini lebih seksi, tidak hanya bercita rasa nasional, tapi ya sudah mulai hangat begitu dari sudah lama begitu. Bagaimana Mas Toto? Iya, jadi yang terpenting adalah kebutuhan di masyarakat. Jadi kalau melihat kompetitor ada yang slow rock, ada yang hard rock, ada yang heavy metal, tapi ternyata masyarakat senangnya dangdut ya boleh juga. Harus terbawa dengan harus seperti itu. Poin saya adalah Jakarta ini punya kebutuhan lebih dibanding daerah lain yang suka. Ya bahkan andai kata KN sudah jadi pun dan Pak Presiden kemarin sudah menyatakan pembangunan sampai rampung itu membutuhkan waktu 20 sampai 25 tahun. Artinya walaupun sudah ada kepres tentang pemilu, Jakarta pasti masih akan jadi pusat perekonomian, masih akan juga menjadi pusat politik secara de facto menurut saya, walaupun bukan lagi menjadi pusat pemerintahan misalnya. Dan bahkan dalam masa transisi dibutuhkan sebuah kemampuan lebih supaya kemudian dengan beban lebih berat dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Ini yang menyebabkan jangan sampai yang menang di Jakarta itu sekedar orang populer. Jangan sampai yang menang di Jakarta itu sekedar rembesan dari politik nasional misalnya. Jangan sampai juga misalnya pilihan gubernur di Jakarta itu mengedepankan aspek kebelahan seperti kita pernah lihat di pilkada sebelumnya, karena bebannya akan lebih berat. Disitulah menurut saya baik sekali wacana ini dibuka sekarang, harus lebih dulu bahkan dibuka lebih berani dibandingkan dengan daerah-daerah lain karena memang beban yang lebih berat tadi, dan biarkan wacananya ini menjadi milik publik sehingga kemudian proses filtering terhadap kemampuan lebih yang kita harapkan dalam proses transisi Jakarta menjadi tidak lagi ibu kota negara tapi pusat perekonomian yang lebih besar itu bisa dilengkapi oleh pemimpin yang memang punya kapabilitas. Baik, kapabilitas tadi nanti akan saya tanyakan sebenarnya kapabilitas seperti apa yang diinginkan oleh Nasdem. Apakah ini sudah terwakili oleh Ahmad Saroni di segmen berikut ya, Mas Wibi dan Mas Toto? Kita akan lanjutkan perbincangan kita. Lanjut segera kembali usai jeda.
Baik pemirsa, kembali lagi di Lunch Talk. Masih bersama dua narasumber saya, Yunarto Wijaya dan juga Wibi Andrino. Saya ke Mas Wibi. Mas Wibi tadi ingin tahu sebenarnya kapabilitas yang disampaikan tadi. Apakah sosok dari Ahmad Sahroni ini sudah masuk ke dalam kriteria kapabilitas itu tadi yang diinginkan oleh Nasdem? Atau dengan menyandingkan Ahmad Sahroni juga dengan bersama Airin begitu, apakah kapabilitas ini yang sudah nanti diinginkan oleh Nasdem, atau bisa saja nanti ada perubahan lagi nih, ada calon lain yang juga tidak kalah kuat mungkin dari pasangan ini? Ya, saya rasa Partai Nasdem masih membuka pintu lebar-lebar terhadap seluruh orang terbaik untuk bisa maju di DKI Jakarta. Dan salah satunya Nasdem memiliki Ahmad Sahroni. Dia seorang wakil ketua Komisi 3, dia adalah sekjen daripada IMI, dan sekarang sedang menggarap event terbesar di DKI Jakarta yang super sensasional dan kontroversial kalau kata Mas Toto, yaitu adalah Formula E. Jadi event Formula E ini akan sangat amat menarik untuk nanti kita sama-sama tunggu di bulan Juni. Bila mana dikatakan event ini bisa berhasil, dan kita berharap itu berhasil, saya rasa nama Bang Roni ini bakal terbang, saya rasa. Oke. Seperti itu. Terbang bersama dengan mobil-mobil cepat itu nantinya ya. Kita lihat nanti. Mas Toto, tanggapan Anda terhadap duet Ahmad Sahroni dengan Airin dari Nasdem, dan juga mungkin ada pasangan-pasangan atau calon-calon lain ini. Kalau dari PDIP ada Gibran Rakabuming, ada Ibu Risma, ada Basuki Cahayapurnama begitu, dan Gerindra juga ada Ahmad Riza Patria yang sudah diajukan oleh parpol masing-masing begitu. Untuk Sahroni Airin dulu, seperti apa tanggapan Mas Toto? Ya, terlalu banyak kompleksitas yang biasanya akan menentukan pasangan yang bisa maju atau tidak. Kita harus ingat, nanti itu prasyarat untuk bisa maju ditentukan pada hasil pemilu legislatif bulan Februari. Saya berharap pemilu tetap terjadi ya, ditunda begitu ya. Kita asumsikan seperti itu, sehingga nanti pada saat pencalonan menuju bulan November pilkada, itu harus menunggu dulu hasil pemilu legislatif. Nah, pertanyaannya kan, apakah betul Nasdem dengan Golkar bisa memenuhi prasyarat sesuai dengan targetnya ketika ingin memajukan Roni dengan Airin? Atau misalnya tiba-tiba Nasdem ternyata perolehan kursinya naik tinggi, tidak perlu lagi koalisi, kan psikologisnya akan berubah. Mungkin akan berpikir majuin dua-duanya Nasdem. Terlalu banyak kemungkinan, dan fakta empirisnya dasarnya masa-masa injury time baru ditentukan calon yang akan dimajukan. Nah, belum lagi variabel kompleksitas lain. Pertanyaannya, apakah Anies Baswedan akan maju tidak sebagai seorang incumbent yang surveinya pasti paling tinggi misalnya. Kita tahu Anies Baswedan juga namanya sering disebut sebagai seorang capres. Tapi kita tahu juga bagaimana aturan masih memperbolehkan andai kata Anies Baswedan maju di Pilpres, kalah, lalu kemudian masih boleh maju kembali. Ini kan kemungkinan yang banyak yang masih mungkin terjadi. Kalau misalnya Anies masih bisa maju misalnya, apakah mungkin Sahroni akan tetap maju menjadi cagup atau Bang Wibi? Atau misalnya berpikir hanya menjadi wakil Anies sebagai sebuah sikap realistis. Itu yang menurut saya hal-hal ini yang masih bisa mungkin terjadi. Tapi perhitungan saya, kalau Anies Baswedan masih bisa maju, yang bisa mengalahkan beliau hanyalah tokoh nasional lain. Karena sosok Anies Baswedan sekarang malah banyak disebut sebagai capres. Sehingga ketika itu terjadi, mungkin kita akan melihat sosok-sosok tokoh nasional ini akan bertarung di pilgub. Dan mungkin nama-nama yang baru muncul dengan segala hormat, Bang Roni kan bukan level capres atau cawapres yang namanya disebut, tapi nama kuat cagup gitu misalnya kan. Mungkin akan berpikir untuk menjadi wakil. Nah, itu yang menyebabkan menurut saya masih jauh dari situasi yang polanya sudah bisa kita baca, kemungkinan masih banyak terjadi. Maju atau tidaknya Anies Baswedan menurut saya yang akan menentukan pola dari penentuan pasangan yang ada di Pilgub DKI. Oke, baik, kita lihat itu nanti. Bagaimana dengan mungkin pergerakan dari PDI Perjuangan dan juga dari Gerindra begitu, Mas Toto melihatnya seperti apa? Iya, biar bagaimanapun porosnya akan ada di tadi yang saya bilang ya. Semua akan membaca, partai-partai ini akan membaca bagaimana incumbent berpeluang untuk maju atau tidak. Kalau incumbent maju kembali, saya pikir PDIP mungkin akan berbicara memajukan tokoh nasionalnya. Di situ ada Ibu Risma, di situ mungkin ada Gibran,
Lalu kemudian Gerindra juga berpikir, kalau Ahmad Riza apakah dipasangkan kembali sebagai sifat realistis untuk menang dengan Anies Baswedan atau nekat untuk melawan Anies Baswedan, tapi harus menggandeng sosok lain yang juga lebih kuat. Saya melihat pada akhirnya PDI Perjuangan dan Gerindra juga akan porosnya akan ada ditentukan oleh bagaimana sikap politik dan manuver Anies Baswedan baik dalam Pilpres ataupun Pilgub. Oke, baik. Mas Wibi, kembali lagi ke pasangan yang sedang diusung nih, yang sedang hangat juga muncul begitu ya. Ada Ahmad Saroni dan juga Airin. Ini bisa menjadi sinyal juga atau awalan dari koalisi yang akan dilakukan? Atau tadi Mas Toto juga bilang, ya kita lihat saja nanti tergantung seperti apa langkah yang diambil Anies Baswedan, apakah ini juga akan merubah langkah dari Nasdem nantinya, seperti apa? Kami Nasdem ini kerja dengan segala bentuk perhitungan ya. Makanya dari awal kita kerja dari awal semuanya kita susun rapi. Mungkin kemungkinan pasti selalu ada dengan draft daripada per KPU atau peraturan KPU ini belum selesai. Kita bisa menilai bahwasanya ini tahapan-tahapan ini belum clear. Kapan kita harus menyelesaikan rekapitulasi dari Pileg dan juga sengketa Mahkamah Konstitusi, bahkan pendaftaran daripada Pilgub ini masih dalam draft. Tapi untuk itu Nasdem mempersiapkan dari yang paling utama dulu, yaitu adalah calonnya dulu. Okay. Aturan memang pasti akan selesai. Yeah. Bagaimanapun terjadi pasti akan selesai. Mau waktunya kapan? Tapi kalau nggak ada calonnya, ya buat apa ada peraturan? Okay. Jadi kita ingin pastikan dulu bahwasanya Nasdem dalam hal penjaringan nama-nama itu sudah ada. Nah, salah satunya mungkin yang sudah ramai dibicarakan yaitu adalah Bang Ahmad Saroni. Nah, terkait dengan Ibu Airin, ini menjadi suatu hal yang menarik kalau misalnya perbincangan kami di DPRD DKI Jakarta, karena Partai Golkar DKI Jakarta juga mengusung satu nama yang berbeda, yaitu adalah ketua Golkar DKI-nya itu Bupati Tangerang. Setahu saya itu adalah Kakak Zaki ya. Jadi di situ bakal menjadi variabel unik ketika DPP Golkar membawa sosok Ibu Airin ke Nasdem kemarin. Ternyata di grassroots Golkar sendiri juga berbeda nama seperti itu. Gitu ya. Oke, baik. Namanya politik bisa saja berubah tiba-tiba, sangat fluktuatif, flip-flopnya gampang banget begitu ya Mas Wibi ya. Baik, tapi kalau untuk Nasdem sendiri, apa yang sudah dipersiapkan untuk para calon-calonnya begitu sebenarnya sih, kalau dari belakang parpol sendiri, ibaratnya di balik layar parpol begitu, untuk yang sudah dilakukan hingga saat ini. Mungkin ini sudah ada kaderisasi sejak lama, tapi ingin mengetahui begitu, apa yang sebenarnya Nasdem lakukan di saat ada kadernya ini akhirnya diajukan atau diusung sebagai calon gubernur. Kalau itu yang bisa bicara sebenarnya Mas Toto ya, yang biasa menyiapkan daripada calon-calon itu secara personal dan individual. Bagaimana calon itu berbicara, bagaimana calon itu nanti berdebat, ataupun nanti harus menang, itu pasti bagiannya Mas Toto. Tapi yang dilakukan oleh Partai Nasdem, khususnya di DKI Jakarta, yaitu adalah sebagaimana dikatakan Mas Toto tadi. Pastikan dulu menang di dalam pemilu, sehingga bisa mengusung daripada calon yang diusung oleh Partai Nasdem. Kita tahu kita butuh minimal saja itu kalau dari 106 kursi itu 22 kursi. Hari ini di pemilu 2019 yang lalu Nasdem baru 7. Apakah mungkin di pemilu berikutnya Nasdem bisa menang besar? Saya rasa kami akan berusaha secara optimal, sehingga nanti kalaupun berkoalisi itu tidak terlalu gemuk. Pelajaran kemarin di Pilkada 2017 ketika koalisi kita besar sekali ya Mas Toto ya, itu sedikit memang agak memperlambat daripada gerak-gerak di bawah ya, karena terlalu banyak keinginan, kemauan. Tapi hari ini di pemilu berikutnya dengan koalisi yang lebih singset atau ramping, mungkin gerakannya lebih cepat. Belajar dari yang kemarin gitu ya, lebih merampingkan. Baik, Mas Toto, kalau melihat dari elektabilitas, popularitas, aksesibilitas begitu dari cagup-cagup tadi yang sudah diperkenalkan oleh tiga parpol yang tadi sudah kita bahas, ada Nasdem, ada PDIP dan juga Gerindra. Seperti apa? Bisa tidak terbaca peta kekuatannya masing-masing dari ketiga poin-poin itu tadi? Iya, masih sama. Menurut saya tetap poros terbesar adalah Anies Baswedan, incumbent, yang kebetulan namanya juga terangkat bahkan di level nasional sebagai bakal calon presiden gitu ya. Sehingga saya harus mengatakan selama Anies Baswedan akan maju, nama-nama yang disebut sekarang berat peluang menang. Kecuali ada kejadian luar biasa seperti dulu terjadi
pada Ahok, faktor X begitu ya. Dan kalau Anies Baswedan yang maju, saya menduga lawan yang akan dihadapi juga akhirnya adalah tokoh nasional yang harus diturunkan. Di situ ada nama Gibran yang bisa menyaingi, sebetulnya kan sudah level bakal calon presiden lain seperti Ganjar Pranowo. Tapi kan pertanyaannya apakah misalnya Ganjar Pranowo mungkin hanya diturunkan di level Pilgub dan dia sudah pernah menjadi Gubernur Jawa Tengah. Saya meyakini agak berat. Jadi yang lebih menarik memang ketika Anies Baswedan tidak maju kembali. Dan salah satu faktor yang bisa menyebabkan itu adalah kalau kode etik dari Anies Baswedan, kode etik ya, karena aturannya memperbolehkan dia merasa tidak pantas lagi ketika maju dan misalnya kalah di Pilpres untuk tidak maju kembali. Di situ kotak Pandora terbuka. Di situ anak-anak muda yang belum populer pun bisa memiliki peluang, kesempatan. Dan ini yang menurut saya malah lebih menarik ya kalau itu terjadi, karena suka atau tidak, salah satu yang menjadi problem dalam pilkada itu adalah bagaimana bias tingkat pengenalan, popularitas yang biasanya dimiliki oleh incumbent, dimiliki oleh politik dinasti kalau kita bicara di daerah-daerah rural gitu ya. Itu biasanya akan menyebabkan peluang orang-orang yang capable, tapi karena keterbatasan waktu dan logistik dan jaringan politik, itu membuat mereka tidak bisa bahkan menjadi calon sekalipun. Nah, kalau kotak Pandora ini dibuka dengan tidak ada satu calon kuat atau yang tidak maju kembali, menurut saya apapun masih bisa terjadi. Ya, kita bisa melihat pertarungan dari siapapun, anak muda, tokoh dengan berbagai latar belakang pekerjaan, itu betul-betul diuji kemampuannya. Kan harus berhadapan dengan tembok besar bernama logistik, jaring politik, dan tingkat popularitas. Jadi kita akan lihat dinamika politik yang baru nih di Cagup 2024. Jadi menantikan kotak Pandoranya terbuka begitu ya. Baik, kita masih ada. Jadi saya sedikit tambahan, saya lebih, menurut saya Anies Baswedan akan lebih menarik kita lihat atau di Pilpres, terlepas menang atau tidak. Dan lebih menarik buat saya melihat Sahroni atau Wibi Andrino yang bertanding di Pilgub DKI. Baik, Mas Wibi sudah punya ini kayaknya pendukung garis keras deh saat ini ya. Baik, kita jeda terlebih dahulu. Kita ada satu segmen lagi untuk memperbincangkan topik kita siang ini. Pemirsa tetaplah bersama kami. Landstalk segera kembali usai jeda. Terima kasih masih bersama kami di Landstalk pemirsa, dan kita sudah di segmen terakhir. Ini sekaligus closing statement juga, tapi saya ingin bertanya terlebih dahulu ke Mas Wibi. Mas Wibi, ini Nasdem sendiri saat mengusung calon ya, let's say kita sebut Ahmad Sahroni dan Airin ini nantinya, apa yang ingin difokuskan oleh Nasdem dari dari permasalahan DKI Jakarta yang diwakilkan nanti atau yang diberikan nanti diemban kepada calon gubernur ini nanti? Iya, kembali lagi saya mau mengatakan bahwa kita masih sangat amat terbuka lebar ya terkait dengan pencalonan di Pilgub, karena prosesnya juga masih cukup lama. Tapi kalau misalnya dikatakan apa yang ingin difokuskan, kita juga harus lihat bahwasanya permasalahan di Jakarta ini memang kalau sama-sama tahu sangat amat kompleks, tapi pelayanan dasar adalah yang utama. Itu terkait dengan kesehatan, juga terkait dengan pendidikan, terkait dengan hunian. Jadi itu yang paling prinsip dilakukan oleh seorang pemimpin adalah hak-hak dasar daripada warganya itu terpenuhi secara sempurna. Baru kita melihat daripada pelayanan-pelayanan yang lainnya. Misalnya kalau dikatakan Mas Toto terganggu dengan masalah banjir, masalah kemacetan, polusi udara, itu adalah bagian daripada yang setelahnya daripada pelayanan dasar itu. Jadi bila mana nanti ada pemimpin daripada yang diusung oleh Nasdem itu berhasil memimpin Jakarta, kita harapkan tidak ada lagi permasalahan yang mengenai pelayanan dasar itu terganggu di Jakarta. Baik, pelayanan dasar ya, karena udah mau jadi kota megapolitan, seharusnya pelayanan dasar itu sudah tidak lagi dikeluhkan oleh warga Jakarta. Baik, Mas Toto, terakhir juga sebagai closing statement, apa yang disebutkan tadi oleh Mas Wibi itu bisa menjadi jaminan elektabilitas nanti seorang Cagup DKI Jakarta mendapatkan angka yang tinggi atau seperti apa? Kalau Anda sendiri melihat ya, elektabilitas, popularitas, dan aksesibilitas mereka.
Iya, faktanya tidak serta-merta pilkada itu dimenangkan oleh orang yang paling capable. Itu terjadi di Jakarta dan di seluruh Indonesia. Faktor sosiologis, faktor kesamaan etnis, agama, kefanatikan terhadap partai pendukung, sampai kemudian sisi rasionalitas terhadap kemampuan calon, itu campur aduk. Dan itu fakta yang harus kita akui masih ada di Indonesia, bahkan di negara maju pun fakta itu ada. Kita nggak bisa menafikan fakta juga ada variabel SARA dalam pilkada DKI 2017. Itu yang menurut saya semoga makin berkurang. Semoga porsinya sudah tidak lagi ada. Nah, bagaimana kemudian dari wacana nama-nama yang muncul, kita buka lagi lembaran permasalahan DKI secara utuh. Kita lepaskan lagi prasangka mengenai pernah ada sikap SARA, kita coba nilai apa yang berhasil dibangun Ahok dan gagal dikembangkan Ahok, apa yang sudah berhasil dikembangkan oleh Anies dan apa yang tidak. Lalu kita kemudian masuk ke dalam inti persoalan tadi, kita cari siapa yang bisa menyelesaikan masalah ini. Jadi ketika nama-nama ini muncul, saya berharap teman-teman media mulai bertanya mengenai variabel-variabel tadi, pokok-pokok permasalahan tadi. Kalau nama-nama yang dimunculkan tadi gagap-gagap saja walaupun populer, ya sudah, alangkah baiknya kita cut bersama. Dan kira-kira idealnya seperti itu. Itulah kita kemudian bisa melihat aspek popularitas, kita filtering dengan aspek kemampuan yang akhirnya kita akan melihat pilkada yang lebih berkualitas, dan ketika pilkada yang berkualitas kita juga akan melahirkan pemimpin yang berkualitas. Baik, dan semoga masyarakat kita semakin pintar dan paham melihat politik praktis begitu ya. Kalau misalnya kita tahu filternya, kalau misalnya tidak sesuai dengan kriteria sebagai cagup DKI Jakarta, kenapa harus kita usung juga begitu, mungkin bisa dikatakan seperti itu. Terima kasih dua narasumber saya, Mas Winarto Wijaya, Direktur Eksekutif Carta Politika, dan juga Wibi Andrino, Sekretaris Daerah DPRD DKI. Selamat siang, salam sehat.